Kenalkan, nama saya Herlina Aprianti, NIM 1910416911, kelas pagi A2, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan bacakan ringkasan saya, yaitu ringkasan bab 1. Yang pertama, 1.1, yaitu tentang perilaku organisasi pada hakikatnya mendasarkan pada ilmu perilaku yang dikembangkan dari tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Perilaku organisasi sebagai ilmu pengetahuan sangat penting dipelajari untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah perilaku manusia dalam organisasi. Karena persoalan yang dihadapi organisasi mempunyai berbagai macam penyebab, sehingga diperlakukan pendekatan khusus untuk penyelesaian persoalan organisasi berdasarkan situasi dan kondisi manusia ada dalam organisasi tersebut. Artinya bahwa perilaku organisasi bisa mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, dan dapat mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi. Pengertian perilaku organisasi. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa berdiri sendiri. Agar kebutuhan itu dapat terpenuhi, maka manusia harus berorganisasi. Organisasi merupakan suatu alat yang diperlukan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu melalui suatu tindakan yang harus dilakukan dengan kerjasama. Dengan kata lain, organisasi merupakan sarana untuk atau alat bagi orang-orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yang di dalamnya terdapat hubungan kerja yang saling berhubungan satu sama lain. Ada kalanya perilaku seseorang dipengaruhi oleh kemampuannya. Ada pula karena kebutuhannya, dan ada juga karena dipengaruhi oleh pengharapan dan lingkungannya. Oleh karena banyaknya faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, sehingga seringkali suatu organisasi akan menghadapi kesulitan di dalam menciptakan suatu keadaan yang memimpin ke arah terciptanya efektivitas pelaksanaan kerja. Selanjutnya, tujuan perilaku organisasi. Menurut Sobirin pada tahun 2015 mengatakan tujuan mempelajari perilaku organisasi bagi manajer yang diberi mandat oleh para pemilik organisasi, yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi serta mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi agar tujuan didirikannya organisasi dan tujuan orang-orang terlibat di dalamnya bisa tercapai secara optimal. Selanjutnya, menurut Sobirin tahun 2015 menjelaskan sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan perilaku manusia, yaitu mengenali, mendiagnosis, dan menjelaskan kejadian-kejadian yang secara teratur dan predictable terjadi dalam sebuah organisasi sehingga dapat diidentifikasi masalah dan menjelaskan perilaku manusianya untuk dapat diambil tindakan perbaikan oleh para manajer. Yang kedua, menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia, yaitu untuk memahami dan menjelaskan apa yang sedang terjadi pada saat ini dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan mengapa pola aktivitas tersebut berjalan ajak sehingga para manajer dapat memahami apa yang sedang terjadi untuk dapat diantisipasi dan memprediksi hal-hal yang sama yang mungkin terjadi di masa datang, sehingga bisa diambil keputusan-keputusan penting yang berguna bagi organisasi dan kelancaran organisasi. Yang ketiga, mengendalikan perilaku manusia, yaitu dalam mengendalikan perilaku manusia bukan sekedar mengawasi dan mengarahkannya, tetapi sekaligus juga diperlukan untuk mengubahnya manakala perilaku tersebut disfungsional agar dapat meningkatkan kinerja pegawai. Namun yang perlu diperhatikan dalam mengendalikan perilaku karyawannya harus dilakukan secara hati-hati agar kedua belah pihak tidak merasa dilanggar hak-haknya. Selanjutnya, kontribusi disiplin ilmu terhadap perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu ilmu perilaku organisasi terapan yang dibangun atas sumbangan-sumbangan dari sejumlah disiplin ilmu, yaitu Rifai dan Mulyadi pada tahun 2012, Mcisen dan Glinow pada tahun 2008,
mengatakan bahwa ilmu perilaku organisasi merupakan bidang ilmu yang relatif baru yang bersifat multidisipliner. Beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku organisasi adalah 1. Psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Psikologi, terutama psikologi organisasi, mencoba untuk memahami, meramalkan, mengendalikan perilaku seseorang dalam organisasi. Yang kedua itu sosiologi, yaitu ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam setiap sistemnya. Sumbangan ilmu sosiologi terhadap perilaku organisasi, terutama pemahaman tentang perilaku kelompok di dalam organisasi. Antropologi, yaitu ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Manusia hidup dalam kelompok dan memiliki kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang dianutnya. Selanjutnya, pentingnya perilaku organisasi. Dalam perilaku organisasi dijelaskan bagaimana seseorang sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok berperilaku dalam organisasi. Sikap dan perilaku orang yang berbeda-beda dalam suatu organisasi perlu dipelajari untuk mencari solusi tentang bagaimana manajemen dapat mengelola individu maupun kelompok agar organisasi secara efektif. Seperti yang dinyatakan Rahmawati dan Herawati pada tahun 2007 bahwa terdapat 2 hal yang menjadi fokus perilaku organisasi, yaitu tindakan atau action dan sikap atau attitude dari orang-orang yang ada dalam organisasi. Selanjutnya yang terakhir, prinsip-prinsip perilaku organisasi. Perilaku organisasi pada hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku organisasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu seperti pendukung organisasi tersebut. Salah satu caranya untuk memahami sifat-sifat manusia ialah dengan menganalisis prinsip-prinsip dasar yang merupakan salah satu bagian daripadanya. Demikian ringkasan bab 1. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.